Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haji Muflihah, Eskom IMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Isti Haryanti dari kelas E Manajemen dengan NIM 110122000223. Oke, baiklah, saya akan membahas mengenai materi tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Setiap membicarakan dinamika kelompok dalam hubungan perilaku organisasi, maka tidaklah lengkap jika tidak membicarakan pola perilaku panitia dalam suatu organisasi. Di dalam perilaku kelompok, apa sih panitia dalam organisasi itu? Panitia dalam organisasi yaitu tipe formal yang amat penting yang dijumpai sekarang ini dalam kehidupan organisasi. Selanjutnya ada sifat dan fungsi panitia. Banyak terdapat pengertian-pengertian tentang panitia ini. Salah satunya yang agak menonjol, panitia bersifat umum, di antaranya dikatakan bahwa panitia adalah suatu kelompok orang-orang yang mempunyai fungsi kolektif. Lain divisi yang searti ialah panitia adalah suatu kelompok di mana orang-orang persoalan dipecahkan bersama sebagai suatu kelompok. Panitia banyak dijumpai dalam suatu organisasi. Ratusan panitia dalam organisasi pemerintahan, baik dalam kegiatan pendidikan, agama, transmigrasi, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Panitia-panitia tersebut melaksanakan fungsi-fungsi berbeda. Ada panitia yang melakukan fungsi pelayanan, penasehatan, koordinasi, pemberian informasi, dan ada pula panitia yang berfungsi sebagai memberi keputusan akhir. Selanjutnya ada segi positif dan negatif panitia. Dari segi positif panitia ialah bahwa panitia bisa dipergunakan sebagai sarana untuk mengurangi konflik dan meningkatkan koordinasi di antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Lewat kerja dalam panitia, semua persoalan dapat didiskusikan bersama oleh setiap anggota untuk menekankan tercapainya suatu tujuan yang sama. Selanjutnya, panitia dapat memelihara tata hubungan pendatar horizontal, di antaranya beberapa satuan, organisasi, atau departemen yang sama tingkatnya. Dengan sarana panitia ini, maka masing-masing departemen saling mendapatkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh departemen tersebut. Sehingga pengertian-pengertian bahwa saling membantu bila diperlukan akan tercipta sebaik-baiknya. Selain segi positifnya, ada juga segi negatif dari panitia. Maka segi negatifnya dapat dijumpai mulai dari kutipan-kutipan para ahli atau para klasik manajemen, seperti misalnya Luther Gulick yang memakai panitia hanya terbatas pada situasi tidak normal. Karena menurut pemikirannya, panitia seringkali menunda-nunda pekerjaan, kurang bertanggung jawab, dan menghamburkan waktu. Dan bahkan terlampau tajam kritikannya terhadap cara kerja panitia. Dia berhasil mendaftarkan 14 kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Salah satu yang paling menonjol ialah seringkali tidak bertanggung jawab, mengeluarkan banyak biaya, dan paling tepatnya pegawai-pegawai yang mempunyai kualitas yang jelek. Selanjutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama ada sistem tertutup. Sistem tertutup ialah adanya kecenderungan yang kuat untuk bergerak mencapai suatu keseimbangan dan entropi yang statis. Sifat ini menunjukkan adanya kebekuan atau tepatnya keseimbangan yang beku, static equilibrium. Istilah entropi aslinya dipergunakan dalam ilmu-ilmu fisika. Ia mempunyai pengertian yang cenderung dipergunakan pada setiap sistem yang tertutup, dengan tidak adanya potensi berikutnya untuk mengakibatkan daya kerja atau usaha transformasi. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka mempunyai interaksi hubungan yang keberlangsungan dengan lingkungannya.
dan mencapai suatu tingkat dinamika suatu atau keseimbangan yang dinamis. Sementara itu, sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berkelanjutan untuk keberlangsungan kerja dan melakukan transformasi ke pihak lain. Sistem ini mempunyai proses putaran yang kontinu yang menyebabkan daya hidupnya keberlangsungan, dan organisasi dipandang sebagai hal yang dinamis dan senantiasa berubah, bukannya sebagai mesin yang bergerak, operasional yang ejek, rutin, dan statis. Oke, baik, selanjutnya ada konsep perspektif. Bentuk lain dari konsep pembagian atau pengelompokan teori-teori organisasi adalah konsepsi perspektif yang dikemukakan oleh Edgar Hoover dan James Browning. Pada dasarnya, konsep perspektif ini untuk dipergunakan pengelompokan manajemen didekati oleh teori sistem. Akan tetapi, inti pembahasannya dapat dipergunakan pula untuk pembahasan-pembahasan organisasi. Perspektif terdapat 3 golongan, yaitu perspektif 1, 2, dan 3. Dalam perspektif 1 ini, intinya sama dengan paham tradisional yang melihat organisasi atau manajemen dari perspektif rancangan yang berstruktur. Aliran-aliran dalam perspektif ini hanya memikirkan isu-isu tentang bagaimana organisasi seharusnya disusun, fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan. Perspektif yang kedua, in-house in Browning menamakan perspektif ini dengan aliran-aliran pekerjaan. Teori organisasi bagaimana suatu informasi dapat disampaikan dengan melalui sarana-sarana tertentu. Dalam perspektif 3 ini, perspektif kemanusiaan. Pandangan pemikiran dalam perspektif ini ialah menekankan bahwa unsur manusia dalam setiap kerja kelompok dirasakan lebih penting daripada sekedar struktur dan hierarki yang membentengkan pada setiap jajaran organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.